Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Fajri rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam. Dan kemarin kita sudah menjelaskan tentang peristiwa maha dahsyat Isra dan juga Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah peristiwa ini kita akan membahas tentang asbab-sebab orang-orang Ansar ataupun orang-orang Madinah masuk Islam dalam peristiwa Bai'atul Aqabah. Bahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang Bai'atul Aqabah, dan itu sebab masuk Islamnya orang-orang Ansar atau orang-orang Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai mengalami desakan-desakan dakwah dari orang-orang Quraisy Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah taktik dakwahnya. Ketika di permulaan dakwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan taktik sirriyah, tidak terang-terangan, door to door, selama 3 tahun. Kemudian mulai berdakwah jahriyah, terang-terangan, dengan turunnya ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan keluarga terdekat. Maka ketika kemudian dakwah secara terang-terangan, banyak sekali tantangan yang dihadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang ketika itu banyak orang-orang lemah pengikutnya dari kalangan budak. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berdakwah di luar Mekah ke Taif, pun tidak lepas daripada tantangan yang jauh lebih berat lagi. Tidak ada satupun orang Taif masuk Islam. Maka setelah peristiwa Isra Mi'raj itulah Rasul mengubah dakwahnya lagi, kembali kepada dakwah sirriyah, dakwah tidak terang-terangan, ngajak satu-satu orang. Lah disinilah Nabi SAW berjumpa dengan para pembesar Ansar dari Khazraj. Tidak banyak, beberapa orang saja, nanti saya ceritakan. Lah itu pula yang menyebabkan Nabi SAW kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah, karena ada beberapa orang-orang Madinah itu yang masuk Islam.
Kemudian mereka pulang membawa kawan-kawannya pada tahun 12 Hijriah, 1 tahun sebelum hijrah. Mereka membawa 70 orang lebih, kemudian melakukan pembaiatan yang disebut dengan Bai'atul Aqabah. Kenapa disebut Bai'atul Aqabah? Bai'at itu sumpah setia. Disebut Aqabah karena tempat bai'atnya namanya Aqabah, makanya bai'atnya disebut Bai'atul Aqabah. Lah ketika kemudian Nabi SAW mengirim Mus'ab bin Umair ke Madinah dan berhasil mengislamkan tokoh-tokoh besarnya, maka dari sini Nabi SAW punya gambaran bahwa memang Madinah cocok tempat hijrahnya. Karena pada tahun yang disebut dengan Amul Hazni, kita mundur ke belakang sedikit. Pada tahun yang disebut dengan Amul Hazni, tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena di tahun itu Khadijah meninggal dunia. Kemudian juga di tahun yang sama pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Dua orang ini bagaimanapun tidak dilepas daripada perjuangan dakwah Rasul. Walaupun Abu Thalib masih kafir dan juga mati di atas kekafiran, tapi karena dia Sayyidul Batha, pemimpinnya orang-orang Arab, maka orang Arab tidak bisa menyentuh Nabi karena harus berhadapan dengan Abu Thalib ataupun Khadijah. Sehingga kemudian ketika keduanya meninggal dunia, maka mudah bagi orang-orang Quraisy itu menyakiti Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Lah sejak itulah Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah, tapi bukan ke Madinah, karena belum ada gambaran hijrah ke Madinah. Hijrahnya ke mana? Ke Ethiopia, Al-Atyubi. Bahasa kitanya Ethiopia, orang Arab menyebutnya Atyubi, atau bahasa lainnya negeri Habasyah. Di situ ada raja yang sangat adil, namanya Ashamah ibn Afjur. Maka orang-orang yang pertama hijrah tidak banyak. Tetapi kenapa kemudian, apa penyebabnya? Kenapa Nabi SAW mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah? Ada beberapa penyebab yang disebutkan oleh para ulama. Pertama, karena ta'dzibu Quraisyin lil muslimin. Orang-orang musyrik itu sudah mulai mengadab, menyiksa orang-orang Islam, terutama yang lemah-lemah dari kalangan budak seperti Bilal ibn Rabah, kemudian Hubbab ibn Arad, kemudian juga Zunairah, dan yang paling parah adalah keluarga Ammar ibn Yasir, sampai Sumayyah dibunuh. Kemudian Yasir pun dibunuh di tangan Abu Jahal, kecuali Ammar ketika itu masih kecil. Maka kalau ini dibiarkan akan terus terjadi pembantaian. Makanya untuk menjaga agama, Nabi mengizinkan mereka hijrah ke Habasyah. Kemudian yang kedua, al-ibti'adu anil zulmi alladhi kanu yu'anuna minhu, supaya mencegah tidak ada lagi kezaliman. Sehingga kalau seandainya orang-orang ini sudah hijrah, siapa lagi mau disakiti? Tidak ada kezaliman lagi. Kemudian juga yang ketiga, dikhawatirkan kalau seandainya kemudian penyiksaan demi penyiksaan itu terus dilakukan, bisa-bisa iman para sahabat itu goyah. Boleh jadi nanti murtad lagi karena tidak tahan. Makanya Nabi membiarkan mereka hijrah. Kemudian juga ada sisi ekonomi, karena orang-orang Mekah itu kan biasa berniaga. Yang biasanya mereka berniaga kalau tidak ke Yaman, ke Syam.
boleh jadi ketika mereka hijrah ke Ethiopia bisa ada ladang baru untuk berdagang, membuka areal baru, karena mereka memang ahli berniaga. Yang bisa mengalahkan Cina itu orang Arab sebenarnya, karena sama-sama pedagang. Kemudian juga ta'minul musa'adati fil majalil askari min kibalil ahbas, karena alasannya di negara Ethiopia itu kaumnya tidak suka dengan kekerasan, sehingga negeri itu sangat aman sekali, cocok memang untuk hijrah itu. Kan ada pilihan sebenarnya, ke Yaman bisa, ke Syam bisa. Kenapa ke Ethiopia? Karena dikenal Ethiopia itu memang negeri aman, rajanya adil walaupun Nasrani. Kemudian juga tidak ada orang Arab yang ke situ masalahnya. Kalau ke Yaman masih ada banyak orang Arab kan gitu ya. Nanti ketemu lagi orang-orang Quraisy di sana. Ataupun ke Syam ketemu lagi dengan kerombongannya Abu Jahal. Nah, kalau ke Ethiopia kan tidak ada orang yang hijrah ke sana ataupun berniaga ke Habasyah gitu ya. Lebih aman lagi di sana. Ditambah-tambah sekali lagi, Nabi SAW sangat paham siapa rajanya, siapa Ashamah ibn Afjur yang menguasai Afrika kala itu ya, menguasai negeri Ethiopia. Makanya ini salah satu jasa besar daripada Raja Ethiopia kala itu, Ashamah ibn Afjur atau dikenal dengan Najasyi, sebab orang-orang Afrika tersebarnya Islam di sana karena berbangga dengan rajanya. Sampai hari ini di Afrika kan tersebar. Di masa Utsman ibn Affan radhiyallahu an, Utsman orang yang pertama kali menyeberangkan tentara lewat lautan. Belum ada sejarahnya. Di zaman Nabi belum ada perang laut. Di zaman Abu Bakar juga sama. Di zaman Umar sebenarnya sudah didesak. Ketika Muawiyah menjadi gubernur Syam itu, Muawiyah minta, karena pasukan kaum muslimin sudah kuat, minta sama Umar agar Umar ini mengizinkan kaum muslimin diseberangkan lewat lautan. Tetapi Umar kemudian berdiskusi dengan para pedagang dan bertanya kondisi lautan, macam mana kondisi lautan itu, orang naik kapal itu rasanya seperti apa. Ketika melihat bahayanya lebih besar, maka Umar mengatakan, demi Allah saya tidak akan menyeberangkan satu pasukan pun di lautan. Ketika Umar meninggal dunia, kemudian Utsman menjadi khalifah. Utsman didesak lagi oleh Muawiyah. Akhirnya kemudian Utsman mengizinkan menyeberangkan pasukan sampai ke daratan Afrika, dengan syarat, kata Utsman, jangan dipaksa, mau ikut silahkan, tidak ikut tidak apa-apa. Maka Muawiyah mempersiapkan pasukan menyeberangi lautan, akhirnya membebaskan Afrika. Tersebarlah Islam di Afrika sana, dan orang Afrika bangga dengan rajanya. Ethiopia itu Raja Habasyah. Kenapa? Karena satu-satunya raja di zaman Nabi yang beriman adalah Ashamah ibn Afjur, Raja Najasyi. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu diantara kenapa sebab kaum muslimin kemudian sampai hijrah ke Habasyah. Dan di sini ada faedah besar. Satu, as-sabru ala syiddati wal bala fi sabilillah, bahwa seseorang itu dilatih kesabaran ketika menghadapi sebuah ujian yang sangat berat di jalan Allah. Harus sabar. Tekanan-tekanan dakwah di Quraisy itu perlu dengan kesabaran. Alhamdulillah antum masuk Islam sejak kecil sampai hari ini nggak ada yang merongrong agama antum, maksudnya dari luar. Sekarang yang merongrong agama itu bukan dari luar, dari dalam. Orang Islam sendiri yang menjelek-jelekan Islam. Orang-orang Islam sendiri yang berusaha mengaburkan ajaran Islam. Kalau dulu jelas-jelas musuhnya. Sehingga di Mekah saja mereka sudah sabar sedemikian rupa. Kemudian hijrahnya dari Mekah ke Ethiopia ini
bukan hijrah yang kaling-kaling, bukan hijrah dekat jaraknya. Tidak ada pesawat, tidak ada kendaraan, paling tinggi naik unta. Unta pun makhluk hidup, bisa capek, bisa lelah. Di tengah jalan bisa saja ada perampok, kemudian dengan cuaca ekstrim yang sangat panas, dingin yang bersangatan, macam-macam. Tapi bagaimana iman para sahabat itu luar biasa, ikhwan. Saya enggak yakin kalau antum hidup di zaman itu suruh hijrah ke Habasyah, bagus kelonan aja di rumah. Mana bisa ngaji saja ya, dari Bengkong ke sini ya juga mikir-mikir, kecuali yang serius saja mau ngaji ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini kita melihat ada ibrah sabarnya para sahabat itu luar biasa, contoh terbesar. Kemudian yang kedua, sabatul mu'minin ala aqidatihim wa dinihim. Bagaimana kuatnya agama para sahabat itu luar biasa, betul-betul digembleng oleh Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam ujian. Mereka tidak murtad. Tidak ada satupun sahabat Rasul yang murtad, tidak ada. Hanya orang Syiah saja yang mengatakan Abu Bakar murtad sepeninggal Nabi, Umar murtad sepeninggal Nabi, Utsman murtad, Aisyah, Hafsah, dan hampir mayoritas sahabat murtad kecuali beberapa para sahabat katanya. Pertama Salman Al-Farisi, Miqdad ibn Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, Ali bin Abi Thalib. Enak kali murtadkan Abu Bakar. Kalau kita banding-bandingkan Abu Bakar dengan Ali, jauh. Abu Bakar itu orang nomor 2 setelah Nabi, dari segi iman, dari segi pengorbanan, dari segi apapun. Bagaimana mereka mengatakan Abu Bakar kafir, Umar kafir? Mana akalnya? Tidak ada satu sahabat yang murtad ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga faedahnya di sini, lihat bagaimana kasih sayang Rasul kepada sahabatnya. Rasul tidak mau ada orang yang disiksa lagi. Makanya Nabi SAW memiliki kasih sayang yang luar biasa kepada umatnya. Daripada engkau ditekan, disiksa di sini, sudahlah cari tempat yang tenang, ibadah di sana. Ini bentuk kasih sayang Nabi pada umatnya. Dan dari sini pula Allah sedang mempersiapkan bagi orang-orang yang beriman bahwa Islam ini bukan hanya milik orang Arab. Dengan hijrahnya para sahabat ke beberapa negara di luar Arab, Allah sedang mempersiapkan bahwa Islam juga akan tersebar di Afrika. Dan betul di zaman Utsman, Afrika dikuasai kaum muslimin. Dan hari ini banyak orang Islam di sana. Ma'asyiral muslimin, bagaimana kisah hijrah ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hijrah ke Afrika, Ethiopia atau Habasyah itu dilakukan 2 kali. Yang pertama al-hijratul ula ilal Habasyah, hijrah yang pertama ke Habasyah. Nanti ada lagi hijrah yang kedua. Lah ketika kemudian para sahabat Nabi SAW mendapatkan tekanan dari para pembesar Quraisy, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, lau kharajtum ila ardil Habasyah fa inna biha malikan la yadlim indahu ahad. Kata Nabi SAW, kalau kalian sudah tidak kuat lagi di sini, boleh kalian hijrah, cari tempat yang aman. Dan saya sarankan ada satu daerah, satu negeri namanya Habasyah. Di situ ada raja yang sangat adil, tidak pernah menzalimi siapapun. Pergi ke sana. Maka akhirnya kemudian sekitar 11 laki-laki dan 4 perempuan akhirnya mereka hijrah. Dan nama-nama disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Pertama Utsman ibn Affan, dan istrinya adalah putri Nabi Ruqayyah, dan dialah orang yang keluarga yang pertama kali hijrah setelah keluarga Lut alaihi salatu wassalam.
Ulama mengatakan seperti itu. Dan ini salah satu fadilah Utsman, keutamaan Utsman. Satu-satunya keluarga setelah Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam yang hijrah adalah keluarga Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, hijrah dari Mekah ke Habasyah untuk menjaga agamanya. Kemudian di sana ada Abu Hudzaifah ibn Utbah dan juga istrinya. Kemudian juga Zubair ibn Awam, Mus'ab ibn Umair. Nanti Mus'ab ini ada ceritanya sendiri. Mus'ab ini luar biasa kisahnya. Kemudian juga ada Abdurrahman ibn Auf Ma'ruf, seorang pedagang besar, kaya raya, dermawan. Kemudian Abu Salamah ibn Abdil Asad. Kemudian Utsman ibn Mad'un. Kemudian Amir ibn Rabi'ah. Kemudian Abu Sibrah ibn Abi Rahmin. Kemudian Hatib ibn Amr, Suhail ibn Baydha, Abdullah ibn Mas'ud yang suaranya disejajarkan dengan malaikat Jibril ketika baca Quran. Ini semua adalah orang-orang yang awal-awal hijrah ke Habasyah. Berangkat 10 orang laki-laki ini dan 4 orang perempuan, jadi jumlahnya 14 orang. Ini hijrah pertama. Kemana? Ke Habasyah, Ethiopia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak lama mereka di sana, tiba-tiba kemudian terdengar isu bahwa orang-orang Mekah semua masuk Islam. Alasannya, ketika turun surah An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa, terus sampai berapa ayat. Dan ketika menyebutkan berhala-berhala Arab di situ, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra, dan begitu seterusnya, sampai di situ ada perintah sujud. Ketika orang-orang Quraisy mendengar surah An-Najm dibacakan Rasul, mereka ketakutan. Akhirnya mereka sujud semua, tidak ada satupun orang Quraisy kecuali sujud. Kabar sujudnya orang-orang Quraisy sampai ke Ethiopia. Mereka nyangka bahwa orang-orang Quraisy sudah Islam semuanya. Akhirnya kemudian mereka pun pulang dengan senang. Oh, perjuangan kita tidak sia-sia gitu ya. Rupanya sepeninggalan kita dari Mekah, orang-orang Mekah sudah banyak beriman. Rupanya ketika sampai di Mekah, berita itu konyol, hoak, gak jelas. Rupanya orang-orang Quraisy tidak ada yang beriman. Mereka hanya ketakutan dengan ayat itu saja, dan ada bisikan syaitan. Lah dari sini akhirnya kemudian mereka balik lagi ke mana? Ke Habasyah kedua kalinya. Dan ketika itu membawa 83 laki-laki dan 19 perempuan. Jadi hijrah yang kedua cukup banyak yang ikut, karena awalnya kan 14 orang, sekarang jadi 83 laki-laki dan 19 perempuan. Ibnu Katsir menyebutkan nama-namanya, nggak usah lah saya sebutkan banyak kali. 80 banyak kan ya, nggak usah lah, pokoknya sekitar segitu mereka hijrah ke Habasyah kedua kalinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka di Habasyah, rupanya orang-orang musyrik itu memang mereka itu tidak mau membiarkan sahabat Nabi itu tenang. Subhanallah, masih diganggu juga. Padahal sudah nggak di Mekah lagi, mereka udah nggak ganggu lagi, maksudnya udah nggak ngajak-ngajak orang lagi masuk Islam, sudah tidak buat risih lagi itu. Mereka sudah di Habasyah, sudah beda negara, terbentang dengan lautan, apalagi. Rupanya para pembesar Quraisy ini ada kekhawatiran, kalau seandainya mereka hijrah ke sana, Islam pula berkembang di sana, balik pula ke Mekah nyerang mereka. Nah, saudara orang Mekah itu ya. Akhirnya kemudian mereka mengutus 2 orang pembesarnya yang memang dikenal oleh Raja Ashamah ibn Afjur, Raja Najasyi itu, namanya Amr ibn As. Ini masih kafir ya, karena nanti Amr bin As juga akan masuk Islam, tetapi telat masuk Islamnya, sama dengan kisahnya Khalid bin Walid.
Amr bin As dan Khalid bin Walid ini orang-orang yang telat masuk Islam. Rasul sudah hijrah lama di Madinah baru datang masuk Islam. Makanya peperangan yang pertama kali dilibatkan dari dua orang ini, Khalid bin Walid, adalah perang Mu'tah melawan Romawi. Itu perang pertama yang dilalui oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Lah, yang diutus pertama adalah oleh pembesar Quraisy ini pertama Amr ibnul As dan Ammarah ibn al-Walid. Dua orang ini dua-duanya pembesar dan seorang peniaga. Namanya peniaga itu karena mereka suka kesana kemari. Jadi mereka ke Persia, ke Romawi, jadi kena raja-raja. Dua orang ini, Amr bin As ini, jadi bukan orang biasa. Termasuk juga Raja Najasyi mereka kenal. Makanya para pembesar Quraisy ini menyuruh dua orang ini untuk datang ke Raja Najasyi memberikan hadiah agar memulangkan orang-orang hijrah itu, kembalikan ke Mekah. Itu tujuan jeleknya di situ. Tapi Najasyi itu ikhwan, raja cerdas. Dia seorang yang taat walaupun beragama Nasrani, suka baca kitab, sehingga banyak pengetahuannya tentang agama langit Najasyi ini. Sementara Amr bin As dan Ammarah ini orang musyrik, tidak paham soal agama-agama langit, mereka orang musyrik. Datanglah mereka kepada Najasyi merayu dengan memberikan hadiah agar mengembalikan para sahabat yang sudah sampai di Habasyah dalam hijrah itu, suruh balik lagi ke Mekah. Tapi Najasyi sekali lagi orang cerdas, tidak langsung memberikan begitu saja, tetapi mengajak dialog. Dipanggillah para sahabat Nabi SAW yang tadi saya sudah sebutkan, diantaranya Utsman bin Affan, ada Ja'far bin Abi Thalib dan begitu seterusnya. Kemudian Raja Najasyi berdialog. Dialognya adalah, kenapa kalian tidak mengikuti agama mereka dan juga tidak masuk agama kami? Kan aneh gitu ya, tidak ikut kepada agama orang-orang musyrik, ketika sampai di Habasyah kalian pun tidak memeluk agama kami. Sebenarnya agama kalian itu apa? Gitu loh maksudnya. Cerdas Raja Najasyi kan. Tapi lihat jawaban Ja'far ibn Abi Thalib, orator. Dia mengatakan, ayyuhal malik, wahai tuan raja, kunna kauman ahlal jahiliyah, dulu kami kaum di atas kebodohan. Na'budul asnam, dulu kami menyembah berhala. Wa na'kulul mayyitata, kami memakan bangkai. Wa na'til fahisyah, kami suka berzina. Naqtaul arham, kami suka memutus tali silaturahim. Wal jiwar, dan selalu berbuat jahat kepada tetangga. Wa ya'kulul qawiyyu minadh dhaif, dan yang kuat akan menindas yang lemah. Fakunna ala dhalik, begitulah kehidupan kami dulu, hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna, sampai Allah utus seorang utusan dari kaum kami sendiri, maksudnya Nabi SAW. Na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu, kami kenal Nabi ini, siapa nasabnya, bagaimana kejujurannya, bagaimana amanahnya, bagaimana menjaga dirinya. Fada'ana ilallah, dia pun mengajak kami kepada Allah. Linuwahidahu wa na'budahu wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarati wal awthan. Kemudian Nabi ini, Rasul SAW, mengajak kami hanya mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah. Disuruh kami melepas semua keyakinan nenek-nenek moyang kami yang mengajarkan kami untuk menyembah pohon dan berhala. Wa amarana bisidqil hadis, dia memerintahkan kami supaya jujur kalau bicara. Kemudian wa adail amanati, memerintahkan kami untuk menjaga amanah. Wasilatir rahim, menyambung silaturahim. Wa husnil jiwar, berbuat baik kepada tetangga. Wa kafi anil maharim wad dimah, agar kami jangan melakukan yang haram dan juga jangan sampai menumpahkan darah. Wa nahana anil fawahish, kami dilarang berzina.
wa qauliz zur, berdusta dengan perkataan, wa akli malil yatim, memakan harta anak yatim, wa qadfil muhsanati, menuduh wanita baik-baik pezina, wa amarana an na'budallaha wahdah, dan kami juga diperintahkan hanya mengesahkan Allah, la nusyrik bihi syai'an, tidak boleh menyekutukan dengan siapapun. Wa amarana bis salati waz zakati was siyam, Nabi itu juga memerintahkan salat, kemudian zakat, kemudian puasa. Maka fasaddaqnahu wa amannahu bi wattaba'nahu ala ma jaa bihi minallah, sebab itulah kami benarkan dia, kami beriman dengan dia, kami ikuti dia, apapun yang datang dari Allah kita ikuti. Maka kami menjadi hamba-hamba tauhid dan tidak pernah menyekutukan Allah. Kami mengharamkan yang Allah haramkan kepada kami, kami menghalalkan yang Allah halalkan kepada kami. Kemudian tiba-tiba ketika kami seperti ini, orang-orang ini, maksudnya siapa? Amr bin As dan Ammar ini, orang-orang ini dan pengikutnya, fa'adzabuna, dia menyiksa kami, wa fattanuna an dinina, memfitnah kami, liyarudduna ila ibadatil awthan min ibadatillah, memaksa kami untuk kembali murtad menyembah berhala, dan kami disuruh menghalalkan dari yang haram. Kemudian falamma qaharuna wa zalamuna wa dhayyaqu alaina, ketika mereka maksa kami, mendolimi kami, menyempitkan kami, halu baina wa baina dinina kharajna ila biladika, kami pun sempit dada kami, terpaksalah kami hijrah ke negerimu. Lihat alasan sahabat kan. Dengan sebab inilah kami hijrah ke negerimu wahai raja. Wakhtarnak ala siwak wa raghabna fi jiwarik wa rajawna alla nadhlim indaka ayyuhal malik, dan kami pilih negerimu tempat hijrah kami, dan kami senang berada di sisimu wahai sang raja, dan kami tidak akan melakukan kezaliman di negerimu wahai raja. Terdiamlah Raja Najasyi, bahwa ini bukan ajaran biasa, ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukan ajaran biasa, ini ajaran rahmat, keadilan. Maka kemudian Najasyi mengatakan kepada Ja'far ibn Abi Talib yang mewakili orang-orang hijrah ini, hal ma'aka mimma ja'a bihi anillahi min syai'. Taib, adakah dalil atau apalah yang datang dari nabimu yang membenarkan ucapanmu itu? Maka Ja'far ibn Abi Talib mengatakan, na'am, ya. Kemudian Raja Najasyi mengatakan, faqra'hu alayya, kalau gitu bacakan kepadaku. Akhirnya kemudian Raja Najasyi mendengarkan bacaan Quran yang dibaca Ja'far ibn Abi Talib yang sangat indah, ka ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyah, sampai kepada wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadat min dunihim hijaban fa arsalnaha ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya, ila akhir surah Maryam. Dijelaskan kata Ummu Salamah. Ummu Salamah itu salah satu wanita yang ikut hijrah, istri daripada Abu Salamah, yang kemudian Abu Salamah meninggal, akhirnya menikah dengan Nabi. Dia mengatakan, ketika Raja Najasyi mendengar bacaan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Ja'far bin Abi Talib, apa kata dia? Baka, dia pun menangis. Wallahi, demi Allah, Najasyi menangis hatta ihdhallat lihyatahu wa bakat asafiqatahu hatta akhdalu masahifahum hina sami'u ma tala alaihim, sampai dia menangis, kemudian bercucuran air mata, janggutnya penuh dengan air mata. Tiba-tiba Najasyi mengatakan, inna hadha walladhi ja'a bihi Isa la yakhruju min miskatin wahidatin in talaqa fala wallah la usallimuhum ilaikuma. Kata Najasyi, demi Allah, orang yang kau maksudnya Nabi SAW,
dia telah membawa persis yang dibawa oleh Isa bin Maryam. Maka nabimu dengan Isa bin Maryam membawa dari satu sumber. Demi Allah, aku tidak akan serahkan mereka semuanya kepada kalian berdua. Pergilah kalian berdua, ambil hadiah ini, agar diusir sama Najasyi. Lihat. Tapi lihat jeleknya siapa? Orang-orang Quraisy kan. Orang sudah enggak ganggu lagi, masih juga dikejar-kejar. Tetapi bagaimana sahabat Nabi SAW, mereka pandai berhujjah. Sebab itulah mereka istiqamah dalam agama. Makanya pentingnya ilmu, ikhwan. Karena hanya dengan ilmu lah orang bisa istiqamah itu. Jangan tinggalkan majelis ilmu, di mana saja ada majelis ilmu antum hadir. Karena hanya dengan itu antum bisa istiqamah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kembali ke depan. Tadi kan kita tarik ke belakang, kita tarik ke depan. Kita tinggalkan orang-orang yang hijrah di Habasyah, kita kembali ke Mekah. Ketika tahun 12 Hijriah atau 11 Hijriah, artinya 2 tahun lagi Rasul hijrah. Karena Rasul tinggal di Mekah itu usia dakwahnya 13 tahun. Dan diangkatnya beliau menjadi nabi di usia 40 tahun. Berarti usia beliau di Mekah itu sekitar 53 tahun baru hijrah. Baru di Madinah 10 tahun, ketika genap 63 tahun beliau wafat. Jadi kebanyakan hidupnya tinggal di Mekah. Makanya berat, ikhwan. 50 tahun lebih Nabi tinggal di negerinya, tiba-tiba diusir, suruh meninggalkan negerinya. Coba antum tiba-tiba kemudian diusir dari Indonesia, antum disuruh kemana gitu kan? Kalau mungkin asalnya Malaysia, diusir ke Malaysia, udah jelas negaranya kan itu. Tetapi ini kan tempat kelahirannya di Mekah, tiba-tiba kemudian diusir ke tempat yang bukan asal kelahirannya, kan berat, ikhwan. Berat sekali tantangan Rasul itu. Dan Rasul tahu bagaimana posisi Mekah itu adalah negeri yang paling mulia, negeri pertama kali diibadahi di permukaan bumi itu Mekah. Belum ada negeri orang beribadah, di Mekah sudah ada sejak diciptakan langit dan bumi. Adam alaihi salatu wassalam, disitulah dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalimat taubat pertama yang diucapkan Adam di negeri Mekah, Arafah. Jadi Nabi SAW seolah-olah kemudian bicara dengan tanah haram, tanah Mekah, demi Allah engkau tanah yang paling kucintai, yang paling bersih, yang paling indah, macam-macam dipuji Rasul. Kalaulah bukan karena kaumku mengusirku, aku tidak akan meninggalkan dirimu. Sedihnya Nabi meninggalkan Mekah ini. Tetapi ikhwatu fiddin, ada alasannya kenapa Rasul kemudian akhirnya memilih kota Yathrib dulunya, kemudian disebut Madinah setelah hijrahnya Rasul. Ada sebabnya. Ketika 11 Hijriah, para pembesar Ansor dari Khazraj dulu, karena Ansor itu terbagi menjadi 2 kabilah. Satu kabilah Khazraj dan satu kabilah Aus. Dan Khazraj itu lebih besar daerahnya dibandingkan Aus, sehingga kemudian banyak orang-orang Khazraj datang ke Mekah untuk haji. Tentu haji ala jahiliyah, ya kan, karena belum sampai hidayah kepada mereka, yang disebut dengan nuqaba Ansar, para pembesar Ansar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa saja mereka itu? Orang-orang yang kemudian awal-awal dari kalangan Ansar yang hijrah ataupun yang melaksanakan haji. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pertama, 6 orang dari kalangan Khazraj itu. Satu namanya As'ad ibn Zurarah. Kemudian yang kedua, nanti As'ad ini perannya besar nanti ketika tersebarnya Islam di Madinah, nanti saya ceritakan. As'ad ibn Zurarah ini luar biasa. Kemudian Auf ibnul Harith, kemudian Rafi ibn Malik, kemudian Qutbah ibn Amir
ibn Hudaidah, kemudian Uqbah ibn Amir ibn Nabi, kemudian Jabir ibn Abdullah. Ini Jabir ini juga terkenal sahabat Rasul, putra dari tokoh namanya Abdullah ibn Haram. Ada ceritanya sendiri, menarik. 6 orang ini di tahun 11 Hijriah mereka haji ke Mekah. Kemudian mendengar di Mekah itu ada orang yang mengaku Nabi. Dan ingat, pernah saya ceritakan di sini, salah satu penyebab besarnya kenapa orang-orang Ansar masuk Islam, karena mereka sebelum masuk Islam mereka sudah mendengar maklumat kenabian. Sudah tahu orang-orang Ansar itu dari mana? Dari orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu mereka rela ratusan tahun tinggal di Madinah, hijrah loh dari Yerusalem Palestina. Ketika kalah perang, akhirnya mereka hijrah sampailah ke Yathrib, Madinah. Padahal banyak tempat-tempat bagi orang Yahudi yang Allah berikan kecerdasan, maksudnya tempat-tempat yang nyaman untuk hijrah itu banyak. Mereka bisa ke Yaman, negerinya hijau. Mereka bisa ke Syam, negerinya maju. Kenapa pula kemudian mereka hijrah ke Yathrib, Madinah? Padahal Madinah itu secara cuaca ekstrim luar biasa dan bukan tempat ladang ekonomi yang bagus. Rupanya ada alasan, karena mereka suka membaca kitab-kitab mereka bahwa di situ adalah tempat hijrah Nabi akhir zaman. Makanya mereka berbondong-bondong hijrah dari Yerusalem ke Yathrib, dan mereka ratusan tahun sampai bergenerasi di situ, sampai ada yang meninggal, lama menunggu nak muncul-muncul gitu ya. Tapi mereka berkeyakinan itu negeri hijrahnya Nabi. Tapi mereka tidak tahu nabinya siapa. Akhirnya kemudian karena mereka selalu membaca maklumat kenabian akhir zaman itu, sehingga mereka sangat kenal ciri-cirinya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka kenal Nabi yang akan dilahirkan itu lebih mengenal dia dibandingkan anak-anak mereka sendiri. Saking setiap hari dibacakan oleh pembesar mereka, oleh padri mereka, oleh pendeta mereka akan kemunculan Nabi dengan ciri-cirinya dan begitu seterusnya. Makanya saat kelahiran Nabi, apa yang terjadi? Pembesar Yahudi Madinah keluar rumah malam-malam karena melihat bintang Ahmad bersinar di langit, dan itu tidak ada yang mengetahui kecuali orang Yahudi bintang itu. Kemudian bertanya kepada orang-orang Yahudi, apakah di antara kalian ada yang dilahirkan? Akhirnya orang Yahudi pun kemudian menyebar antara Bani Quraidah, kemudian Bani Qunaiqa, Bani Nadir, mengecek rumah masing-masing. Rupanya di malam itu tidak ada bayi dilahirkan. Mulai gamang nih, kok nggak ada ya? Padahal itu ciri-ciri kelahirannya sudah ada, tapi kok nggak ada satupun orang Yahudi Madinah yang malam itu melahirkan anaknya. Akhirnya kemudian pembesar Yahudi ini berusaha mengontak orang Mekah, Yahudi yang ada di Mekah, ada nggak di sana yang lahir malam itu? Rupanya Yahudi yang ada di Mekah mendengar bahwa ada seorang wanita namanya Aminah, dia melahirkan seorang anak, dan kakeknya adalah Sayyidul Arab Abdul Muttalib. Akhirnya penasaran kan nih, dilihatlah bayi itu. Rupanya ketika dilihat semua ciri-ciri kenabian ada di bayi itu. Menangislah pembesar Yahudi dan mengatakan apa? Zahabat nubuwatu Bani Israel. Telah hilang kenabian Bani Israel dan telah diambil orang Arab. Ya kan? Makanya kenapa kalau antum membaca surah Al-Baqarah paling detail Allah menjelaskan tentang kisah Bani Israel. Baik panggilan pertama, ya Bani Israel adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, kemudian panggilan kedua juga selalu Allah mengingatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada nenek moyang Bani Israel. Karena surah Al-Baqarah itu satu surat turun di Madinah. Jadi dari awal Al-Baqarah sampai akhir itu semua madani, karena turun di kota Madinah. Satu surat itu, dan kebanyakan isinya cerita tentang Bani Israel.
dan isinya adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel. Maksudnya nenek moyang Bani Israel, nenek moyangnya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, Allah ingatkan kepada mereka tentang nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada nenek moyang mereka dari keturunan Yakub itu. Tetapi orang-orang Madinah, Yahudi Madinah, ketika diingatkan nikmat akan moyang-moyang mereka, bukannya sadar, malah mereka kemudian menentang. Sebab penentangan itulah Allah cabut kenabian mereka dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada bangsa Arab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Nah, orang Yahudi itu ketika di Madinah selalu bertikai dengan Khazraj dan Aus, selalu perang, mau perang terus. Kadang-kadang sengaja mengadu domba dua kabilah ini, dan selalu sesumbar. Kalau seandainya mereka, namanya perang, kadang menang, kadang kalah, kadang perang, itu sudah wajar. Apabila mereka kalah, mereka mengancam, tunggu saja, nanti kalau Nabi akhir zaman muncul di tengah-tengah kami habisi kalian. Itu sesungguhnya orang-orang Yahudi itu. Jadi terekamlah di orang-orang Ansar itu ketika masa musyriknya mereka. Jadi orang-orang Khazraj dan Aus merekam ucapan mereka. Dari situlah orang-orang Madinah itu memiliki maklumat kenabian bahwa akan ada nabi, akan ada nabi, akan ada nabi, dan mereka selalu mendengar ciri-cirinya. Makanya ketika kemudian 6 orang ini dari pembesar Ansor yang tadi disebutkan namanya, pada tanggal 11 Hijriah, pada tanggal 11 dari kenabian Nabi SAW, mereka haji. Tiba-tiba mereka mendengar bahwa ada di Mekah orang ngaku nabi, namanya Muhammad SAW. Mulailah mencari berita. Setelah berjumpa, subhanallah, tidak waktu lama, ketika kemudian mereka datang kepada Nabi SAW, Rasul membacakan ayat-ayat Al-Quran, bagaimana ajaran Islam yang sesungguhnya. Karena mereka sudah ada maklumat kenabian masalahnya, maka tidak butuh waktu lama, 6 orang ini langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Dan mereka mengatakan, yang dicari-cari orang Yahudi itu ada di sini. Sebelum mereka beriman, kita dahului beriman, katanya. Kan gitu ya. Sebelum mereka beriman, prasangkanya orang-orang ini, kita dahului mereka beriman, dan kita dahului perangi mereka, karena mereka selalu mengancam kami. Dibalik sama orang-orang Ansar ini, berimanlah 6 orang ini. Kemudian mereka pun pulang. Kemudian mereka mengatakan kepada Nabi, wahai Rasul, sebaiknya kau kirim ke tempat kami seorang juru dakwah, ajarkan kami Quran di sana. Di sini Nabi SAW mengirim seorang sahabat namanya Mus'ab ibn Umar. Catat nama ini. Ini orang paling berjasa, Mus'ab ibn Umar. Kalau antum punya anak, kasih nama Mus'ab bin Umar. Ya. Nabi mengutus siapa? Mus'ab bin Umar. Dan Nabi itu kalau mengutus orang bukan kaleng-kaleng, apalagi kaleng kongguan. Nah, jadi Nabi itu kalau ngutus itu dicari orang yang paling ganteng, yang paling bagus fisiknya, yang paling cerdas otaknya, yang paling lihai bicaranya, retorikanya orator, dan pandai melobi orang, dan punya akhlak yang bagus, lembut orangnya Mus'ab bin Umair ini. Subhanallah, Nabi itu tidak sembarang utus orang. Kayak antum ini gak kepilih kalau hidup di zaman itu. Mudah emosi. Jadi Mus'ab bin Umair dipilih. Berangkatlah Mus'ab bin Umair ke Madinah. Yang dituju kabilah namanya Abdil Ashhal, kabilah besar di Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah dari sinilah kemudian Mus'ab pun berangkat menuju kota Madinah. Sesampainya di Yathrib, maka Mus'ab bin Umar ini kemudian tinggal di rumah siapa? As'ad ibn Zurarah. Karena As'ad itu tadi dari 6 orang yang pertama masuk Islam dari para pembesar Ansar. Maka As'ad, karena dia yang minta kepada Rasul mengutus Mus'ab bin Umar, maka Mus'ab pun menginap di rumah As'ad ibn Zurarah.
Lah di sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, tiba-tiba ketika mendengar orang-orang Yathrib ini, Khazraj dan Aus ini, terutama orang-orang Aus dulu ya, karena Khazraj tadi sudah masuk Islam duluan kan. Nah, kita cerita orang Aus sedikit. Jadi di Aus itu ada dua pembesar tokohnya Aus, namanya pertama Sa'ad ibn Mu'adz. Ini wali Allah, kematiannya bergoncang arsy Allah. Bayangkan makhluk Allah terbesar bisa bergoncang gara-gara kematian siapa? Sa'ad ibn Mu'adz. Ini tokoh pertama Aus. Kemudian di sana ada namanya Usaid ibn Khudair, wali Allah juga. Dia kalau baca Quran malaikat turun. Nanti ada ceritanya kalau antum baca sirah sahabat, sirah Usaid ibn Khudair. Wah, itu kalau baca Quran malaikat turun, bercahaya langit itu. Jadi yang satu karomahnya arasnya bergoncang gitu ya, yang satu karomahnya malaikat turun. Dua orang ini wali Allah betul. Jadi ketika mendengar As'ad ibn Zurarah ini membawa orang aneh dari Mekah, membawa ajaran baru dari Mekah, marahlah Usaid ibn Khudair ini. Dia pengen mengusir orang itu. Datanglah Usaid bin Khudair menuju rumahnya As'ad ibn Zurarah itu. Datang ada maki-maki itu Usaid bin Khudair ini, dan mengancam-ngancam gitu. Ngapain orang Mekah datang ke Madinah katanya? Apakah engkau akan membodohi orang-orang lemah di antara kami? Pulang kau ke sana, jangan duduk di sini gitu. Langsung diusir, datang aja langsung diusir sama Usaid bin Khudair ini. Tapi Mus'ab bin Umar ini orang yang cerdas berdiplomasi, ikhwan. Dia mengatakan kepada Usaid bin Khudair, begini wahai Tuan Usaid, gimana kalau seandainya kau duduk sebentar? Aku akan menjelaskan tentang agama yang kubawa. Kalau seandainya cocok dengan telingamu, alhamdulillah. Kalau tidak cocok, saya balik, dosa diusir. Kan enak tuh bahasanya kan, objektif namanya ya. Kalau kau memang apa yang saya akan bacakan kau suka, alhamdulillah. Enggak suka, saya balik, selesai. Tidak ada usir-usiran di sini. Lah Usaid bin Khudair ini orang cerdas. Dia pembesar, tidak mungkin seseorang dijadikan pembesar kalau tidak cerdas kan gitu ya. Akhirnya dia duduk di hadapan Mus'ab. Lah As'ad ibn Zurarah sudah membisikkan sebelum kedatangan Usaid ibn Khudair ini kepada Mus'ab, wahai Mus'ab, ini yang datang ini bukan orang biasa, ini pembuka pintu hidayah kepada kaumnya. Kalau kau bisa mengislamkan dia, wah nikmat besar. Dibisikin sama As'ad ibn Zurarah ini. Mulailah ketika datang Usaid bin Khudair duduk, kemudian Mus'ab membacakan ayat-ayat Al-Quran, menjelaskan tentang agama Islam itu seperti apa, seperti tadi yang dijelaskan oleh Ja'far di hadapan Najasyi, bagaimana ajaran Islam itu sedemikian luar biasanya, penuh dengan rahmat itu ya. Tiba-tiba kemudian lembutlah hatinya Usaid bin Khudair ini, langsung lembut. Bahkan dia mengatakan, demi Allah, agama yang kau bawa itu indah sekali, tidak ada ajaran seperti itu dalam agama kami. Bagaimana caranya aku bisa masuk agamamu? Gitu langsung masuk Islam, subhanallah ya. Dia sahabat ikhwan, sekali dibacakan Quran masuk iman ke hati mereka itu. Kita hari-hari dibacakan Quran keras saja hati kita, tidak jelas gitu ya. Itulah hati kita ini keras sekali, tidak banyak maksiat mungkin hati kita keras ini ya. Akhirnya kemudian kata Mus'ab ibn Umar dan As'ad ibn Zurarah, kalau gitu taktasil, kamu harus mandi, kamu harus membersihkan pakaian, kemudian engkau harus bersyahadat dengan kebenaran, kemudian kau sholat. Akhirnya dia pun mandi, kemudian dia pun membersihkan dirinya, kemudian kembali bersyahadat, kemudian dia pun melaksanakan sholat. Lah Usaid bin Khudair ini ingin merayu pimpinan besarnya Aus, siapa? Sa'ad bin Ubadah, kan belum masuk Islam. Dia cari Sa'ad bin Ubadah ini sama Usaid bin Khudair, kemudian dibohongi sama Usaid bin Khudair. Ketika ketemu
Sa'ad bin Ubadah, wahai Sa'ad, saudaramu, maksudnya As'ad ibn Zurarah itu kan masih ada kekerabatan dengan pemimpin Aus. Dia mengatakan, orang itu telah diancam, maksudnya Sa'ad ibn Ubadah ini dibohongi sama Usaid bin Khudair, kerabatmu si As'ad ibn Zurarah itu mau dibunuh sama Bani Harithah, cepat kau tolong. Padahal tidak ada yang mau bunuh dia, cuman gertak saja. Itu kerabatmu itu, si As'ad ibn Zurarah itu mau dibunuh oleh kabilah Bani Harithah. Kesnya saya tidak tahu, cepat tolong sebelum dia dibunuh, katanya. Oh, hamiah jahiliyahnya datang ke kabilahannya. Orang Arab itu mereka fanatik kabilah, fanatik suku. Jangan sentuh satu orang, bangkit semuanya. Ketika mendengar mau terancam nyawanya As'ad bin Zurarah, ini bukan soal Mus'ab bin Umair, ini soal apa? Kekabilahan ini, fanatik kabilah. Datanglah Sa'ad bin Ubadah dengan Usaid bin Khudair ke tempatnya As'ad ibn Zurarah. Di situ ada Mus'ab bin Umair. Ketika datang Sa'ad ibn Mu'ad, paham ini enggak beres Ustaz ini, kata. Enggak ada apa-apa. Akhirnya ketika Mus'ab bin Umair melihat Mus'ab, marah juga dia, persis seperti Usaid bin Khudair di awal-awal datang marah, dia pun marah. Ngapain kau orang Mekah ada di sini, katanya? Kau mau menipu orang-orang lemah di sini? Pergi kau ke Mekah, katanya. Diusir juga. Sekali lagi kata Mus'ab, Sa'ad sinilah dulu. Saya akan bacakan dulu. Kalau kau cocok, alhamdulillah, enggak cocok saya pergi, katanya. Persis seperti yang dikatakan kepada Usaid bin Khudair. Lah Sa'ad bin Mu'ad ini juga orang cerdas juga, orang nomor satunya Aus. Akhirnya duduk juga lah Sa'ad bin Mu'ad ini, didengerin apa yang dibacakan oleh Mus'ab bin Umair ini. Subhanallah, masuk lagi hidayah. La haula wala quwata illa billah. Luar biasa ini dakwanya Mus'ab bin Umair ini. Dua pembesar Aus masuk Islam dalam satu waktu. Akhirnya kemudian setelah maklumat Islam masuk kepada otaknya Sa'ad bin Mu'ad ini, maka Sa'ad bin Mu'ad langsung pulang kemana? Ke kaumnya Bani al-As'ar. Dia pembesar kaumnya, semua takut sama dia. Dikumpulkan satu kabilah dia, orang-orang Aus itu. Langsung to the point saja, kata Sa'ad bin Mu'ad, aku sudah masuk Islam. Kemudian dijelaskan bagaimana ajaran Islam kepada kaumnya. Siapa di antara kalian yang tidak mau masuk Islam, jangan bicara selamanya denganku. Diancam mereka nih. Subhanallah ya. Ini enaknya nih kalau pemimpin ngomong begini. Karena pemimpin itu mudah membuka pintu hidayah manusia. Kalau dia baik, baik semua rakyatnya. Kalau dia jahat, jahat juga lah kan itu. Katanya Sa'ad bin Mu'ad, siapapun yang tidak masuk dalam Islam, tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, jangan bicara denganku. Takutlah kaumnya, dia pembesar. Apalagi Usaid bin Khudair juga pembesarnya udah masuk Islam. Akhirnya satu semua satu kabilah masuk Islam. Aus itu bayangkan, luar biasa. Karena Khazraj sudah lebih dahulu masuk Islam, ya kan? Pembesarnya sudah ke Mekah duluan di musim haji kan. Ini kan cerita Aus di sini. Akhirnya merembetlah kepada siapa? Pembesar Khazraj. Siapa? Sa'ad ibn Ubadah. Ketika dua manusia ini masuk Islam, Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah, dua Sa'ad, mudah ngapalnya. Sa'dan, dua Sa'ad, satu Sa'ad bin Mu'ad, satu Sa'ad bin Ubadah, satu pemimpin Aus, satu pemimpin Khazraj. Ketika dua-duanya masuk Islam, satu kabilah Aus masuk Islam, satu kabilah Khazraj masuk Islam, itulah disebut dengan Ansar. Kalau antum pengen tahu siapa Ansar itu, Ansar itu gabungan dari dua kabilah, Khazraj dan Aus. Pemimpin Aus Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin Khazraj Sa'ad bin Ubadah. Inilah sebab Islamnya orang-orang Ansar ya. Paham sampai di sini? Maka akhirnya kemudian mereka datang pada tahun ke-12 kan itu ya. Akhirnya kemudian yang tadinya 6 orang
datang kepada Nabi SAW pada tahun 12 Hijriah, haji kedua kali setelah tahun depannya, maka mereka melakukan pembaiatan yang disebut dengan baiat Aqabatil Ula, baiat Aqabah yang pertama tahun 12 Hijriah. Kemudian terjadi lagi pembaiatan yang kedua yang disebut dengan bai'ah Aqabah Tsaniyah. Baiat yang kedua itu ketika pasca hijrah, mendekati waktu hijrah Nabi, di awal-awal tahun ke-13 sebelum hijrah Nabi. Datanglah sekitar 73, 74, 75, pokoknya di bawah 80 lah, dan di atas 70. Datanglah orang-orang Madinah haji lagi di tahun ke-13 ke Mekah. Mereka lah berjumpa dengan Nabi SAW di tempat yang disebut dengan Aqabah. Maka sekali lagi baiatnya disebut baiat Aqabah yang kedua. Aqabah lagi. Nabi ketika itu hanya berdua dengan Abbas. Abbas ini masih kafir, masih kafir Abbas ini. Tapi karena walaupun bagaimanapun kafirnya Abbas, orang-orang jahiliyah itu fanatik, kabilahnya masih kokoh. Takut kalau seandainya tiba-tiba kemudian 70 orang lebih ini berjumpa dengan Rasul, takut ada apa-apa dengan Nabi. Akhirnya Abbas menemani Nabi SAW untuk menghadap siapa? Rombongan kedua kalinya yang hendak berbaiat pada baiatul Aqabah Tsani. Berjumpalah di Aqabah. Sebelum terjadi pembaiatan ini, maka Abbas mengingatkan orang-orang Ansar ini dan mengatakan, orang yang kalian akan baiat ini, dia keluargaku, dia orang yang paling kami sayangi, kami melindungi, kami hormati. Apakah saya yakin kalau seandainya saya serahkan saudaraku ini kepada kalian, kemudian kalian bawa ke kota Madinah, kalian jamin keselamatannya? Padahal masih kafir Abbas ini, tetapi dia membela Nabi. Sekali lagi hamiyah jahiliyah karena kesukuan di sini. Makanya jasa Abbas inilah ketika Abbas ikut perang dalam Badar. Abbas ini ikut tentara siapa? Abu Jahal. Dia di belakang tentara Abu Jahal melawan tentara kaum muslimin di perang Badar itu. Ketika setelah hijrah Abbas ikut perang melawan Nabi. Tapi Nabi mengingatkan kepada orang Ansar, nanti kalau terjadi perang jangan bunuh Abbas. Itu diantara jasanya, jangan bunuh Abbas. Makanya ketika terjadi perang Badar enggak dibunuh Abbas, kena tawanan. Kemudian setelah itu masuk Islam setelah perang Badar. Tapi di sini Nabi SAW diingatkan. Setelah kemudian terjadi perjanjian mereka akan melindungi Nabi SAW, maka mereka pun melakukan pembaiatan yang kedua, namanya bai'ah Aqabah yang kedua. Apa janji setia pada bai'at Aqabah pertama dan pada bai'at Aqabah yang kedua? Adapun pada bai'at Aqabah yang pertama, dijelaskan oleh ahli sejarah bahwa Nabi SAW sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu an, bagaimana Rasul berpesan kepada mereka. Apa kata Ubadah bin Samit? Perhatikan ini isi baiat Aqabah yang pertama, bagus sekali. Bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabatil ula. Rasul telah mengambil sumpah setia kami di malam baiat Aqabah yang pertama, kata Ubadah bin Samit. Alla nusyrika billahi syai'an, agar kami tidak boleh menyekutukan Allah dengan siapapun. Tauhid pertama. Tauhid, pentingnya tauhid di sini sebelum yang lainnya. Kemudian wala nasrik, kami dilarang mencuri, karena kebiasaan bangsa Arab, mereka suka menjadi perampok padang pasir. Tidak boleh mencuri lagi. Kalau sudah masuk ke agama Rasul, tidak boleh merampok, tidak boleh merompak, tidak boleh mencuri. Wala nazni, yang ketiga tidak boleh berzina. Ingat ketika saya menjelaskan bagaimana pernikahan ala jahiliyah, semua perzinahan, ya kan? Dan itu adat istiadat mereka berzina. Kemudian yang keempat, wala naqtulu auladana,
kami tidak boleh membunuh anak-anak kami, karena tradisi orang-orang jahiliyah itu wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Jadi mereka suka mengubur anak perempuan hidup-hidup dan membiarkan anak laki-laki, karena menurut mereka anak laki-laki mulia, anak perempuan hina, maka dikubur hidup-hidup. Kami dilarang membunuh anak-anak kami lagi. Wala na'tihi bi buhtanin naftarihi baina aidina wa arjulina. Kita tidak boleh dusta lagi. Sesama kita tidak boleh berdusta, karena orang aib menganggap dusta itu aib. Wala na'sihi fi ma'ruf, dan kita tidak boleh bermaksiat dalam hal kebaikan. Fa in waffaitum falakumul jannah. Kata Rasul, kalau kalian melaksanakan isi baiat ini, kujamin kalian masuk surga. Fa in ghasyitum min dzalika syai'an fa ukhidtum bihaddihi fid dunya fa huwa kafaratun lahu. Tapi kalau kalian kemudian menyelisihi janji setia ini, kemudian kalian masih mencuri, kalian masih berzina, tiba-tiba kemudian kalian diadili di dunia dengan hukum hudud, kalau mencuri potong tangan, atau murtad dipenggal lehernya gitu ya, maka hukuman-hukuman di dunia itu kafarah bagi kalian. Artinya kalian sudah dihukum di dunia, tidak akan dihukum lagi di akhirat, karena itu kafarahnya. Tetapi kata Nabi SAW, kemudian wa in sutirtum alaihi ila yaumil qiyamah, tapi kalau kalian berbuat dosa, kalian mencuri atau yang lainnya, kalian tidak sempat tertangkap, tidak sempat diadili di dunia. Kalau mencuri tidak sempat dipotong tangan karena tidak melaporkan kepada hakim, fa amrukum ilallah, maka urusan kalian dikembalikan kepada Allah. Insya'a azab, kalau Allah mau Allah azab kalian, wa insya'a ghafar, kalau Allah mau Allah ampuni kalian. Ini isi baiat yang pertama. Isi baiat yang kedua, sumpah setianya adalah dijelaskan oleh Abbas ibn Ubadah ibni Nadkhalat al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ya ma'syarul Khazraj, hal tadruna ala ma tubayi'una hadar rajul. Wahai orang-orang Khazraj, orang-orang Ansar, kamu tahu enggak maksud kalian baiat ini? Apa sih maksud kalian baiat ini? Qalu, mereka mengatakan, na'am ya. Qala innakum tubayi'unahu ala harbil ahmari wal aswadi minan nas. Kalian akan membayat orang ini di atas peperangan melawan orang-orang yang berkulit merah dan berkulit hitam dari kalangan manusia. Artinya konsekuensinya kalian akan perang. Makanya kenapa tauhid itu fasil antara hak dengan yang batil, dan selamanya hak dengan batil itu akan perang. Konsekuensinya berat kan? Perang. Tapi bukan berarti Islam tegak di atas peperangan, tidak. Karena dari 20 lebih peperangan Rasul yang terjadi pertumpahan darah bisa dihitung dengan jari. Selebihnya damai, 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 damai. Menunjukkan bahwa perang itu bukan satu-satunya solusi gitu. Ada solusi lebih daripada itu, damai. Menunjukkan Islam tidak dibangun dengan peperangan, jangan salah. Kemudian dia mengatakan, fa in kuntum tarawna annakum idza nuhikat amwalukum musibatan wa asrafukum qatlan aslamtumuhu faminal an fahuwa wallahi hizyun dunya wal akhirah in fa'altum. Dia mengatakan, jika kalian, ini masih perkataan Abbas ya, Abbas ibn Abdul Muttalib, yang tadi saya katakan Rasul ditemani Abbas, ini masih perkataan Abbas. Jika kalian seandainya harta kalian kemudian tidak siap untuk diserahkan, maksudnya untuk membela orang yang akan kau baiat kalian ini, atau kalian serahkan orang ini, maksudnya Rasulullah SAW, kepada musuh-musuh kalian, demi Allah, kata Abbas, ini kehinaan bagi kalian dunia dan akhirat kalian. Padahal masih kafir dia ngomong gitu ya.
Ya, subhanallah. Kemudian dia mengatakan, wa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'awtumuhu ilaihi ala nuhkatil amwal wa qatlil asrafi fakhudhuhu fahuwa wallahi khairud dunya wal akhirah. Tapi kalau kalian mau menjaga dia, kalian mau dengan harta kalian membela dia, kalian mau betul-betul membela dengan darah daging kalian semua kepada orang yang kalian bayat ini demi Allah, itu kebaikan dunia dan akhirat bagi kalian. Kemudian banyak sekali cerita, akhirnya mereka pun siap membaiat Rasul. Apa isinya? Maka kemudian dijelaskan, isinya adalah tubayi'uni ala sam'i wat ta'ati fin nasyati wal kasali wan nafaqati fil usri wal yasari alal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari wa in taqulu fillahi la takhafu fillahi lawmata laim wa ala an tansuruni fatamna'uni idza qadimtu alaikum mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah. Niat Rasul mulai mengikat dalam perjanjian bai'ah Aqabah yang kedua. Kata Rasul, kalian harus janji setia kepadaku, kalian harus berbaiat kepadaku ala sam'i wa ta'ah, kalian harus mendengar dan kalian harus taat. Makanya kenapa syiar para sahabat itu, ikhwan, apapun yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, mereka tidak mengatakan sami'na wa asaina, mereka akan katakan sami'na wa ata'na. Itu syiarnya para sahabat. Mau berat, mau ringan, mau susah, mau sulit, mau masuk di akal, mau masuk tidak masuk di akal, maka mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Sampai Allah gambarkan dalam Quran itu. Kata kunci seorang mukmin itu apabila dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, kata-katanya cuma satu, sami'na wa ata'na. Itu syiar para sahabat. Mereka disuruh taat kepada pemimpin karena pemimpin mereka Nabi sekarang. Maka ini juga syiar ahli sunnah wal jamaah, kita harus taat kepada pemimpin, kita harus taat kepada pemerintah kita, tidak boleh memberontak. Dilarang kita memberontak kepada pemerintah yang sah, karena itu wataknya orang-orang Khawarij. Ala sam'i wa ta'ah fin nasyati wal kasal, baik kalian ketika semangat atau kalian ketika lemah, tetap kalian harus taat dan mendengar. Kemudian wan nafaqati fil usri wal yasari, dan kalian siap menginfakkan harta-harta kalian, baik kalian di waktu senang atau kalian di waktu susah. Makanya kenapa orang-orang para sahabat itu luar biasa, ikhwan, dalam infak mereka itu tidak pernah terbayang oleh kita bagaimana mereka berinfak seolah-olah mereka tidak takut kemiskinan. Lihat Abu Bakar, semua hartanya diinfakkan, ikhwan. Mana ada orang sekarang semua harta diinfakkan? Kalau ada kejadian sebuah hartanya diinfakkan, langsung dibilang ODGJ. Oh, tahu oleh ODGJ? Apa ODGJ itu? Hah? ODGJ, gangguan jiwa. Ya, orang gila. Kalau orang menginfakkan semua hartanya pasti bilang, oh, gila deh, itu kan uang, kenapa dikasih? Gitu kan. Langsung digila-gilakan sama orang itu kan. Orang waras dibilang gila, gimana orang gila? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar, dan kalian siap memerintahkan manusia kepada kebaikan. Bukan hanya itu saja, mencegah manusia dari kemungkaran. Orang mudah mengajak kebaikan, solat bisa, tapi ketika di atas kemungkaran belum tentu orang bisa mencegahnya. Makanya dua-duanya yang dipisah. Ajak manusia kepada kebaikan, cegah dari kemungkaran. Dan kalian harus mengatakan yang benar, dan tidak boleh takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Rasul memberikan penegasan, kalian harus mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, dan kalian tidak perlu takut kepada manusia. La takhafuna fillahi laumata laim.
sebanyak apapun manusia mencela kalian gara-gara kalian menegakkan kebenaran, jangan takut, ada Allah di antara kalian, kata Nabi. Langsung didoktrin tauhid, ya kan? Kemudian kata Nabi SAW, wa ala antang suruni, dan kalian wajib menolong aku, membela diriku seperti kalian membela diri-diri kalian, membela istri-istri kalian, membela anak-anak kalian. Kalau kalian siap, walakumul jannah, kau dapat surga semuanya, kata Nabi. Ini kan, ini baiat Aqabah yang kedua. 70 orang ini sami'na wa ata'na, siap mendengar, taat, laksanakan. Nah, itu bahasa tentaranya. Maka akhirnya kemudian mereka pun pulang. Ketika mendengar ada kresak-kresuk, orang-orang Quraisy mulai dengar nih, ada apa kok ada kumpul orang-orang Madinah di Aqabah ini membaiat Nabi SAW. Mulai gusar nih orang-orang Quraisy ini, ada apa ini kresak-kresuk di Aqabah ini? Dari situlah akhirnya mereka pun mulai menekan orang-orang Madinah. Tetapi yang 70 lebih ini banyak yang selamat, mereka keburu pulang ke Madinah sebelum kemudian dihadang oleh orang-orang Mekah. Cuma 2 orang saja yang kemudian tertangkap. As'ad ibn Zurarah tangkap, tapi kemudian lepas. Yang satunya dibawa ke Mekah, tapi kemudian mendapatkan perlindungan, akhirnya lolos juga dan selamat semuanya sampai di kota Madinah. Sejak itulah dari baiat Aqabah yang kedua tersebarlah Islam di kota Madinah dengan sebab dakwah Mus'ab ibn Umair tadi. Rasul dengar di Madinah berkembang Islam, kemudian yang di Habasyah juga itu dengar bahwa di Madinah sudah banyak orang. Disitulah mulai penekanan dakwah Rasul semakin dipersempit dan mulai ada ancaman pembunuhan. Ketika ada ancaman pembunuhan, di mana Abu Jahal sudah mempersiapkan laki-laki terbaik dari semua suku, kemudian sidang di sebuah tempat namanya Dari Nadwah. Bayangkan Dari Nadwah ini yang mendirikan kakeknya Nabi, tapi dipakai untuk merencanakan pembunuhan Nabi. Ya, mereka sidang di situ, mencari solusi gimana caranya membunuh Nabi. Akhirnya sampai kemudian iblis ikut terlibat dalam rapat. Kira-kira nih, kalau iblis ikut terlibat dalam rapat, apa yang terjadi dalam rapat itu? Iblis ikut rapat. Kalau iblis ikut rapat, selesailah urusan kan itu. Dia menyamar seperti Syekhun Najd, orang tua kakek-kakek dari Najd. Jadi ketika Darun Nadwa Abu Jahal sedang rapat, masuklah kakek tua ini, Najd ini, jelmaan dari iblis ini, ikut rapat. Tamu tak diundang. Kemudian dia mengenalkan dirinya begini, akhirnya boleh masuk dalam rapat. Udah kacau lah kalau iblis ikut rapat, ikhwan. Kena ceritanya. Tetapi subhanallah, ketika banyak ide-ide tentang soal mau membunuh Rasul, Abu Jahal yang paling cemerlang idenya. Semua dibantah ide-ide orang-orang itu, kecuali Abu Jahal. Amr bin Hisham, atau dikenal dengan Abul Hakam, ide saya, bagaimana kalau seandainya kalian dari kabilah-kabilah masing-masing kirim pemuda terbaik kalian, sebab kalau satu orang saja untuk membunuh si Muhammad itu, nanti kabilahnya bisa bangkit, balas dendam dia. Tapi kalau semua kabilah terlibat, kamu ngirim berapa anak muda, kamu ngirim berapa anak muda, kamu berapa, semua kabilah terlibat, kemudian kita membunuh dia, kabilahnya tidak mungkin bangkit, dia akan menghadapi banyak kabilah. Kata iblis, sodakta, kau benar. Ini iblis ikut idenya siapa? Abu Jahal. Bayangkan, iblis ikut Abu Jahal, harusnya Abu Jahal ikut iblis kan? Subhanallah ya, Abu Jahal kan. Akhirnya serempaklah, mereka pun menyiapkan pasukan dengan hadiah besar. Siapa yang menangkap dan membunuh Rasul 100 ekor unta besar, bisa buka delar unta atau ya. Akhirnya terdengarlah tentang pembunuhan ini, rencana pembunuhan ini. Dari situlah maka Allah Subhanahu wa taala
izinkan hijrah. Bagaimana kisah hijrah? Masih panjang kisahnya. Insyaallah kita lanjutkan karena sudah jam 9. Ini ada pertanyaan, kita baca dulu pertanyaannya. Bismillah. Afwan di luar dari tema. Ustaz, ana punya saudara laki-laki abang ana. Saudara laki-laki abang ana. Maksudnya? Ya saudara lah ya, abang gitu ya maksudnya. Mengikuti suatu aliran atau ajaran di mana kita harus syahadat ulang dan penghasilan kita per bulan harus dikeluarkan kepada perkumpulan tersebut dan nanti akan dibagikan ke janda-janda, anak-anak yatim. Sebetulnya ini ajaran apa Ustaz? Bagaimana caranya ana menasihati abang anak tersebut? Mohon nasihatnya. Syahadat ulang maksudnya apa? Manusia itu terlahir alal fitrah. Lihat hadisnya. Nabi SAW mengatakan, kullu maulud yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Titik sampai di sini hadisnya. Setiap bayi yang dilahirkan ke permukaan bumi itu di atas fitrah, mengenal siapa Rabbnya, ditanamkan tauhid rububiyah itu. Tapi kemudian orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, satu, atau orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani, dua, atau orang tuanya yang menjadikan dia Majusi, tiga. Dan hadisnya titik sampai di sini. Ini ada koma. Dalam hadis ini tidak ada kata-kata dan bapaknya yang menjadikan dia Muslim. Paham? Gak ada kan kata-kata? Bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, bapaknya yang menjadikan dia Nasrani, bapaknya yang menjadikan dia Majusi. Titik sampai di sini. Dan tidak ada kata-kata bapaknya yang menjadikan dia Muslim. Kenapa? Karena asal bayi itu Muslim. Nah itu loh pengambilan dalilnya, istidlalnya di situ. Lalu apa pengulangan syahadat? Kecuali kalau dia murtad. Kalau dia masuk Nasrani ingin balik ke Islam, ya syahadat lagi. Kalau dia masuk Yahudi, masuk kemudian murtad, balik lagi syahadat lagi. Atau Majusi masuk Islam, syahadat lagi. Kalau dia murtad ya. Atau mendatangkan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam, melakukan kesyirikan dan yang sejenisnya, seperti yang disebutkan dalam kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam itu disebutkan. Kalau dia mendatangkan pembatal-pembatal Islam yang 10 ya balik syahadat. Nah, kalau tidak masuk ke agama lain, tidak juga mendatangkan pembatal Islam, kemudian suruh syahadat, maksudnya apa? Setiap hari kita syahadat, antum loh dalam sholat syahadat terus. Antum dalam sholat tasyahud itu asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna, hari-harian tuh, sehari 5 kali minimal kalau antum sholat. Tambah lagi dengan sholat sunnah lagi. Tambah lagi kalau antum seorang muadzin, setiap azan antum syahadat lagi. Apa lagi suruh mengulang syahadat ya. Jadi kalau seandainya kemudian maksudnya kelompok ini kesannya ya kita tidak suudon. Kesannya bahwa kalau masuk kelompoknya kita dianggap kafir sehingga masuk harus syahadat lagi. Ini jelas masuk dalam kelompok takfiri namanya. Mengkafirkan di luar kelompoknya kan? Konsekuensinya kan gitu. Kenapa saya harus syahadat lagi? Karena lawan syahadat itu kafir, ya kan? Kalau orang syahadat Muslim, kalau tidak syahadat kafir, kan itu lawannya. Jadi kalau umpamanya anda masuk ke ajaran saya disuruh syahadat, maksudnya apa? Apa saya ini kafir harus syahadat lagi? Gitu ya bahasanya kan ya. Jadi dari sini saja sudah aneh. Yang kedua, penghasilan kita per bulan. Apa maksudnya penghasilan? Islam itu hanya boleh mengeluarkan dalam segi zakat. Saya zakat itu karena kemurahan hati, namanya sedekah. Sedekah gak dipatok, nah berapa saja, 2.000, 3.000, 5.000, 100.000, 1 juta, 1 miliar, tidak masalah. Tapi yang wajib dikeluarkan itu zakat. Mau tidak mau, suka tidak suka, zakat itu sudah dikeluarkan. Itu wajib apabila sudah mencapai haul dan nisabnya. Dan yang menentukan pemerintah, ada amil zakat ya. Ini kelompok ini siapa ya kan?
Jadi ada dua pembahasan di sini. Kenapa dia mewajibkan untuk mengutip dana? Kita tidak melihat dibagikan ke janda anak yatimnya, kita bukan itu. Tapi mewajibkan mengutip dana kepada jamaah. Ini kan sebuah penekanan. Apa maksudnya? Emang kenapa? Kalau umpamanya seandainya tidak ngasih, kenapa? Tidak dianggap anggota? Kan repot jadinya. Kalau saya tidak ngasih, tidak dianggap anggota. Kalau tidak ada anggota berarti syahadatnya batal. Lebih parah lagi. Kalau logikanya diputar-putar nanti makin jauh. Jadi ya dinasihati saja. Tanya benar-benar abangnya, maksudnya apa ini? Kok syahadat lagi itu maksudnya apa? Kalau dia bilang kita najis, baru syahadat kemudian suci, berarti dia takfiri namanya. Berarti dia punya paham takfir, suka mengkafirkan. Ini bahaya, ini pemahaman khawarij. Ya. Kemudian kalau dia mengambil harta paksa tanpa kerelaan, merampok namanya. Ya. Tapi kan tujuannya bagus, itu kayak Robin Hood. Ceritanya Robin Hood nyuri untuk ngasih fakir miskin. Allahu Akbar. Ya. Jadi nasihati baik-baik, doakan supaya dapat hidayah. Baik, cukup. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.